Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Halo Sobat Dodere, ketemu lagi hari Selasa 28 Juli 2026. Tetap semangat ya, meskipun rupiah jeblok tapi timnas kita menang. Assalamualaikum, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Wah, kita semangat Cak, makanya saya pakai timnas, bukan timnas sih, timnas Spanyol nih Mas. Pak Dodo, Cak Dodo, sampai menyaksikan bagaimana Beckham Putra ini winger sayap timnas Indonesia bermain begitu lincah Cak Dodo. Luar biasa Cak Dodo. Beckham Putra. Iya, kecil-kecil tapi larinya luar biasa ya, dan sampai ke pemain Kamboja itu tidak berhasil mengikuti kecepatan larinya Beckham Putra ini. Luar biasa. Ini salah satu andalan kita ini, pemain timnas dari Persib ya. Luar biasa. Cak, saya ingat Cak, namanya Beckham itu mungkin terinspirasi sama David Beckham ya. David Beckham itu pernah datang ke Indonesia tahun 2011. Kita ikut LA Galaxy melawan Indonesia Selection. Sambutannya itu ada namanya Mas Agus. Mas Agus itu dari Tangerang. Dia mengirim anak buahnya, ayo pasang sambutan kepada David Beckham. Waktu itu masih belum ada cetak printing yang dia bikin sablon, dipasang itu spanduk Cak. Wah, marah-marah Mas Agus. Selamat datang, Beckham. Beckham itu tulisnya harusnya Beckham. Jadi H-nya hilang, Beckham. Marah-marah Mas Agus. Kamu tuh nulis Beckham aja nggak becus. Ayo keliru. Tulis Mas keliru. Namanya patah itu Mas. Ditulis nih, selamat datang. Kan katanya Mas Agus kurang H. Ditambahi H. Beckham. Wah, malah marah. Iya selamat datang Haji Beckham. Itu benar atau hanya guyon Bener, itu? Mas. Bener. Oh. Jadi apa maksudnya, euforia karena kedatangan pemain internasional gitu ya. Iya. Tapi kurang teliti dalam menuliskan namanya begitu ya. Oke, setelah sepak bola kita agak was-was nih, melihat rupiah sempat anjlok ke 18.000. Ini terkait dengan mundurnya Peri ya, Wijayanto sebagai gubernur BI. Ada apa sebenarnya, Dok? Iya, ini sebenarnya kasus sudah lama ini Pak Gubernur BI, Peri Warjio. Dia adalah, kalau kita lihat jejak digitalnya, adalah orang yang menjadi jagoannya Jokowi. Dia pertama kali diangkat, periode pertama Gubernur BI, kemudian 2018, kemudian 2023 diperpanjang lagi juga oleh Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal seharusnya gubernur itu adalah lembaga independen, tidak ada berkaitan dengan kekuatan politik atau personal seperti itu. Tapi kan faktanya selama 2 periode Pak Gubernur ini aman, tentram, dan tidak ada yang berani mengusik. Nah, muncul masalah ketika dana CSR Bank Indonesia itu diselewengkan oleh anggota DPR RI, yang kemudian ketika itu sempat ramai mencuat, tapi berjalannya dengan waktu ya hilang begitu saja. Nah, sekarang mundur, menurut saya sudah telat mundur, harusnya saat itu mundurnya. Ini masih tanda tanya, misteri mundurnya si Peri ini. Apakah terkait dengan kasus korupsi ya, CSR, karena melibatkan Komisi 11. Dari Komisi 11 itu baru 2 orang jadi tersangka dan belum ditahan. Apakah benar seperti itu, Cak Dodo? Kalau korelasinya kita tidak tahu, tapi fakta yang terjadi adalah bahwa korupsi dana CSR Bank Indonesia itu KPK sudah menetapkan 2 tersangka. Pertama Satori dari anggota DPR RI dari Nasdem, dan kemudian Pak Heri Gunawan dari Gerindra. Nah, modusnya adalah dua anggota DPR RI ini mengajukan proposal kepada BI yang isinya meminta dana CSR, tapi dana CSR itu kemudian tidak dipakai untuk rakyat, masyarakat banyak, tapi dipakai untuk keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan CSR. Sementara jumlahnya itu, kalau yang diminta oleh Satori itu sekitar 12 miliar, dan kalau Heri Gunawan itu ada 15 miliar. Tapi ya begitu, menguap sampai hari ini, dan
Ketika dana itu dikeluarkan dari BI, ya tentu saja Gubernur Bank Indonesia tahu. Nggak mungkin seorang gubernur tidak tahu perjalanan uang kemana arahnya. Dan kalau sekarang Pak Peri mundur, sekali lagi pasti ada kaitannya dengan masa lalu. Kan seperti itu. Ya, ini harus jelas ini. Mundurnya karena apa? Karena memunculkan spekulasi. Ketika mundur, pamit ke Pak Prabowo yang menjelaskan adalah Menteri Sekretaris Negara. Sehingga muncul spekulasi, Cak. Oh, Ferry terkait dengan apa? Dengan korupsi dana CSR. Satu lagi, Cak. Spekulasi yang muncul. Ini memberi peluang jalan terbuka lebar bagi ponakan Prabowo. Siapa itu? Tommy Jiwandono. Nah, sekarang kita tunggu saja siapa nanti yang menggantikan posisi si Ferry ini, ya. Sementara dipegang oleh Damayanti kalau nggak salah, Cak Dono. Ya, betul. Jadi yang berkaitan dengan kemunduran ini adalah pertama soal dana CSR yang diselewengkan oleh anggota DPR dan sudah menjadi tersangka tapi belum diadili. Kedua, jatuhnya nilai tukar rupiah yang tiba-tiba dan terjadi secara terus-menerus dan Gubernur Indonesia tidak mampu menahan itu. Akhirnya kan mendapat desakan publik dan juga dari anggota dewan atas ketidakbecusannya Peri dalam menjaga stabilitas rupiah. Mungkin itu penyebabnya, tapi secara terus terang belum disampaikan baik oleh istana maupun oleh Peri sendiri. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan sebelumnya, anggota DPR Primus Justisio, Komisi 11 dari fraksi PAN, juga sudah dengan tegas meminta supaya Peri Warjio mundur, karena dia tidak menjelaskan ini rupiah kenapa bisa babak belur seperti ini. Dan setelah hampir 2 bulan, ya 2 bulan ya, setelah 2 bulan Pak Primus Justisio meminta di dalam rapat dengar pendapat DPR RI supaya Peri Warjio mundur dan hari ini dia menyatakan mundur, tapi masih gelap ini penyebab mundurnya seperti apa. Tapi publik boleh menduga ada 2 hal yang sangat penting dan dia harus mundur dan seharusnya bukan sekarang, harusnya sejak lama dia mundur. Pertama soal korupsi dana CSR, yang kedua soal yang terakhir adalah nilai tukar rupiah yang jeblok sejeblok-jebloknya. Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia, itu anomali. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Nah, itu tadi bagaimana Primus anggota DPR 11 menyatakan mendesak untuk mundurnya si Peri Warjio. Nah, ini semakin banyak, Cak, para pejabat mundur dengan sukarela maupun dengan tekanan. Sebelum Peri itu kan ada namanya siapa itu? Ferry Adriansyah juga mundur. Terus sebelumnya lagi Dadan. Nani SDM enggak? Itu kan sohibnya siapa? Sohib teman-teman yang punya teman sendiri, Cak. Iya, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa sebetulnya Pak Prabowo ini dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tulus dalam membantu pemerintah, dikelilingi oleh orang-orang yang punya ambisi pribadi, ambisi kelompok dan juga ambisi partai politik. Akhirnya kan mungkin sudah saking malunya atau sudah mentok, tidak bisa berbuat apa lagi, akhirnya mundur. Dan ini pola yang dilakukan oleh Pak Prabowo, kelihatannya Pak Prabowo tidak mau memecat, tapi dia mengkondisikan supaya seseorang itu merasa gerah dan akhirnya mengundurkan diri. Kita sebut ya ada beberapa ya, terakhir Pak Peri Warjio mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Kemudian sebelumnya adalah Ferry Adriansyah, Jampitsus Kejagung. Kemudian sebelumnya lagi ada Nani. Nani S. Yang, tadi yang disebut saja Nani S. Yang itu belum 2 bulan. Belum 2 bulan menggantikan kepala BGN yang sebelumnya yaitu Pak Dadan Hindayana yang juga mundur. Jadi ini orang yang mundur tidak mungkin tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Hanya saja masalahnya ditutup-tutupi dan suatu saat kalau dia masuk ke sidang pengadilan baru terbongkar. Oleh karena itu kita harus desak
pemerintah, aparat penegak hukum untuk mengusut seluruh kasus-kasus orang yang mengundurkan diri. Nah, kita apresiasi orang yang mau mengundurkan diri, artinya masih punya rasa malu, tahu diri, dan lain sebagainya. Tetapi kan tidak selesai di situ, tidak cukup dengan mundur, meninggalkan masalah, atau menggarong duit rakyat, tidak ada sanksinya. Enak sekali orang kalau gitu. Korupsi aja sebanyak-banyaknya lalu mundur. Kan itu yang kita protes. Ada dua hal yang bisa kita petik dari mundurnya para pejabat. Satu, mungkin Pak Prabowo dianggap memberi teladan atau memberi contoh. Kalau kau nggak becus, segera mundurlah. Tapi yang kedua, Cak, ini yang paling membahayakan. Nanti Pak Prabowo dicap, Pak Prabowo alergi terhadap pemecatan. Mungkin merasa dirinya pernah dipecat waktu dulu, zaman dulu, Cak. Sehingga dia memaksa orang, kamu mundur aja. Seperti itu yang terjadi spekulasi ketika rame-rame pejabat mundur, Cak. Mungkin ada jejak masa lalu yang mungkin menyakitkan gitu ya. Karena Pak Prabowo sesungguhnya kan agak melo gitu ya. Hatinya agak lembut gitu. Jadi kalau yang berkaitan dengan kekerasan, pemecatan, kelihatannya dia tidak terlalu vulgar. Oleh karena itu mengkondisikan supaya para pejabat yang tidak becus bekerja, para pejabat titipan Jokowi, para pejabat yang terafiliasi dengan Termul, sebaiknya memang mundur kalau masih punya malu. Tetapi kan kelihatannya banyak sekali yang tidak punya malu karena jabatan itu sebagai impian atau cita-cita tertinggi, maka meninggalkan kursi itu sebagai sebuah sebuah hal yang sulit untuk dia lakukan, berat sekali mereka melakukan itu. Nah, kalau pola Pak Prabowo adalah mengkondisikan supaya para pejabat yang tidak kapabel itu mundur, sebetulnya ada satu yang juga harus punya malu dan punya harga diri. Wapres harusnya mundur, karena kalau kita lihat medsos itu dibully dari A sampai Z, itu nggak ada baik-baiknya orang menilai Wapres kita, baik pertemuan dengan rakyat maupun dengan pejabat. Terakhir bagaimana dia menguliahi anggota Lemhanas dalam sebuah pertemuan, dan ya kita nggak tega melihat menonton sampai habis, karena apa yang disampaikan jauh dari berisi, jauh dari profesional, jauh dari sesuatu yang hal baru, hal-hal remeh-temeh yang disampaikan, sama seperti ketika dia waktu kampanye ke gang-gang kecil gitu, sama. Jadi menghadapi rakyat kecil sama menghadapi pejabat sama aja. Yang anehnya juga pejabat nyaman juga dikuliahi oleh orang anak kecil seperti itu. Cak, ini sempat munculkan ketika Pak Prabowo duduk tidak, jadi ketika dalam rapat kabinet ya, itu Gibran duduk seberang dengan sedara dengan para menteri. Ini memunculkan spekulasi, Cak. Ini siapa yang bermain playing victim oleh Gibran? Karena Gibran sedikit mendapat apresiasi. Wah, kasihan loh Gibran sebagai wakil presiden tidak duduk sejajar dengan presiden. Ini kalau memang dia playing victim, siapa yang mendudukkan, memberi tempat duduk Gibran sejajar dengan menteri? Ada dua ya. Kalau nggak menteri sekretaris negara, ya menteri sekretaris kabinet. Antara Pras atau siapa, Cak? Teddy. Teddy. Iya, nggak masuk kalau pendukungnya Gibran memanfaatkan situasi itu sebagai pelayan victim. Itu sih penghinaan yang tidak terampunkan lagi. Itu sebuah tontonan, sebuah settingan yang sesungguhnya itu menampar setampar-tamparnya muka Gibran. Posisi di dalam undang-undang itu Wapres dan Presiden harus selalu berdampingan, meskipun bisa jadi suatu saat tidak berdampingan. Tapi itu sebuah sebuah peristiwa yang tujuannya untuk mempermalukan, sesungguhnya seperti itu. Kalau masih memiliki hati yang lembut, kalau masih memiliki perasaan yang sensitif. Tapi kalau perasaannya udah nggak sensitif, sudah nggak peduli, tidak mendengar, tidak mau mendengar, tidak mau melihat, apapun yang terjadi ya dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal itu penghinaan dan pelecehan bagi seorang wakil presiden ketika memimpin rapat paripurna kabinet tidak duduk berdampingan dengan presiden. Padahal konstitusi mewajibkan presiden dan wapres duduk bersamaan dalam rapat-rapat resmi di sebuah negara. Kan seperti itu. Nah, kalau di framing sebagai playing victim, ya malah dibully, malah dilecehkan. Memang lu nggak layak duduk di situ. Karena mayoritas sesungguhnya orang tidak menghendaki Gibran menjadi wapres. Bahwa 58% memilih itu kan perpaduan antara pendukung Prabowo, Gerindra, dan juga Jokowi, seperti itu. Tapi
banyak juga dari mereka yang sesungguhnya kemudian menyesal memilih Prabowo Gibran. Ya, sebenarnya seperti itulah kondisi politik itulah air begitu gencarnya naik turun seperti naik jet coaster. Barangkali masih ada pesan penting bagi siapa saja, Dul. Pesan penting adalah bagi pejabat yang merasa masih terafiliasi dengan Jokowi atau pejabat yang sudah disidik oleh KPK maupun Kejaksaan maupun Kepolisian, sebaiknya segera mundur. Karena itu soal harga diri. Karena rakyat semua menyaksikan sepak terjang perilaku dan juga kebijakan para pejabat negara. Jadi satu sisi kita apresiasi Peri Warjio mundur meskipun telat, di sisi lain masih banyak sekali ada 17 menteri yang terafiliasi dengan Jokowi dan itu menjadi benalu dalam kabinet Prabowo. Oleh karena itu sesegera mungkin masih ada waktu. Kalau memang kalian tujuannya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, jangan jadikan jabatan itu sebagai Tuhan. Jadi ketika mau meninggalkan jabatan terlalu banyak pertimbangan yang kemudian membuat Anda semua tidak mau segera keluar dari jabatan yang sesungguhnya tidak dikehendaki rakyat Indonesia. Terima kasih Sobat Blair, Anda mempercayai kami berdua di FNN Channel. Tradisi Koma, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam freedom and fairness.